Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi dan teman-teman mahasiswa pendidikan biologi 7B yang saya sayangi. Saya Nendiani Kurnia, pada hari ini akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Development of Video Media Based on Powtoon in Social Science atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengembangan media video berbasis Powtoon dalam ilmu sosial. Jurnal ini ditulis oleh Yanuari Dwi Puspitarini, Muhammad Ahyar, dan Jono. Jurnal ini merupakan jurnal internasional of educational yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan volume 4 dan nomor 2, halaman 198 sampai dengan halaman 205. Baiklah, langsung saja pada pendahuluan, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di mana undang-undang tersebut membahas mengenai pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan guru, serta merupakan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian, tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, baik itu pengetahuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, kemudian penelitian ini juga dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin maju, di mana teknologi dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Teknologi dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai media dalam penyampaian materi pembelajaran. AECT atau Association of Education and Communication Technology menyatakan bahwa media adalah segala bentuk dan sebuah akses yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Nah, kemudian dalam pendahuluan ini terdapat pula pengertian dari Powtoon atau aplikasi yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran dalam penelitian ini, di mana Powtoon merupakan sebuah aplikasi web online yang digunakan untuk membuat kartun animasi atau presentasi video dengan format yang mudah untuk digunakan. Kemudian terdapat pula kelebihan atau keunggulan dari aplikasi Powtoon ini, di mana Powtoon ini memiliki fitur animasi seperti tulisan tangan, kartun, dan berbagai efek transisi. Kemudian, aplikasi Powtoon ini juga dapat mengurangi verbalisme guru dalam menyampaikan materi dan dapat memotivasi siswa untuk belajar karena tampilannya yang menarik. Kemudian, dapat digunakan dalam kelompok belajar kecil ataupun besar. Media pembelajaran yang digunakan secara tepat dapat menjadi alat utama atau pendukung dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien dan efektif. Media pembelajaran dapat dimanfaatkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD atau pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, baik sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran di tingkat pendidikan dasar, di mana sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan dasar di Indonesia yang mempunyai peran sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Penulis menuliskan beberapa alasan mengapa penulis
melakukan penelitian pada peserta didik dengan tingkat sekolah dasar. Hal ini dikarenakan penulis tidak memiliki banyak waktu untuk meneliti jenjang lebih tinggi, yaitu pada sekolah menengah, baik itu sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Karena dalam pembuatan media video berbasis aplikasi Powtoon membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi dengan materi yang kompleks seperti materi pada jenjang SMA ataupun perguruan tinggi. Sehingga penulis memilih melakukan penelitian pada tingkat sekolah dasar, namun dalam metodenya penulis melakukan sampai pada tahap uji lapangan atau uji skala besar. Kemudian, materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon ini adalah ilmu sosial. Salah satu materi dari mata pelajaran ilmu sosial adalah sejarah, di mana sejarah lebih mudah diceritakan atau disampaikan dengan menggunakan metode ceramah. Namun, tidak jarang ketika pendidik atau guru menyampaikan suatu materi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, di situ peserta didik merasa bosan atau bahkan mengantuk sehingga materi yang disampaikan tidak sampai kepada peserta didik dan tujuan pembelajaran juga tidak dapat dicapai karena peserta didik tidak mampu mendapatkan materi pembelajaran yang dapat menambah wawasan atau pengetahuan baik itu pengetahuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, pemilihan aplikasi Powtoon dalam media pembelajaran ini dikarenakan faktor fitur yang terdapat pada aplikasi Powtoon seperti animasi, tulisan tangan, animasi kartun, dan lain-lain dapat menarik perhatian para siswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memberikan efek atau memberikan pengaruh terhadap hasil belajarnya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon pada mata pelajaran ilmu sosial. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kelayakan media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon pada mata pelajaran ilmu sosial, dan bagaimana efektivitas media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon pada mata pelajaran ilmu sosial. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon pada mata pelajaran ilmu sosial. Yang kedua adalah mengidentifikasi kelayakan media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon pada mata pelajaran ilmu sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mengidentifikasi efektivitas media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon pada mata pelajaran ilmu sosial. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian, di mana jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Dan model penelitian yang digunakan adalah model Assure. Nah, tahapan model Assure ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah analisis karakteristik peserta didik. Kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode, media, dan bahan ajar, pemanfaatan metode, media, dan bahan ajar, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Nah, penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah dasar di Purbalingga. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling atau purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan atau kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Nah, kriteria yang digunakan peneliti dalam mengambil sampel yang pertama adalah ketersediaan
fasilitas di masing-masing sekolah, kemudian kesamaan kurikulum yang digunakan, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu sosial. Selanjutnya, di sini merupakan penjelasan tahapan dari model Assure atau tahapan model penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah analisis karakteristik peserta didik, di mana tahap ini dilakukan dengan cara mengobservasi sekolah, melihat bagaimana fasilitas yang ada di sekolah tersebut, kemudian melihat bagaimana karakteristik siswa, baik itu dengan cara observasi pembelajaran maupun dengan wawancara dengan guru sebagai narasumbernya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini ditentukan sesuai dengan RPP dan silabus pada materi yang akan disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan metode, media, dan bahan ajar, di mana dalam tahap ini metode, media, dan bahan ajar ini disesuaikan dengan karakteristik para siswa, ciri-ciri para siswa, kemudian fasilitas yang ada pada sekolahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan metode, media, dan bahan ajar. Nah, selanjutnya setelah media dikembangkan, maka media tersebut digunakan atau dimanfaatkan atau diaplikasikan ke dalam kelas untuk memberikan suatu materi kepada siswa. Namun sebelum digunakan atau dimanfaatkan, media tersebut divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli, di mana pada jurnal ini terdapat 2 ahli, yaitu ahli media dan ahli materi. Kemudian media ini juga dilakukan uji coba produk dengan tujuan menentukan apakah produk tersebut atau media pembelajaran video berbasis aplikasi Powtoon ini layak digunakan ataukah tidak. Nah, data yang diperoleh dari hasil validasi dan uji coba produk ini berupa data kuantitatif. Data teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Jadi, data kuantitatif yang diperoleh kemudian diubah menjadi data kualitatif dengan skala 5, di mana nilai 5 berarti sangat baik kategorinya, kemudian nilai 4 berkategori baik, nilai 3 berkategori cukup, nilai 2 berkategori kurang, dan nilai 1 berkategori sangat kurang. Tahapan selanjutnya adalah melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Setelah produk divalidasi, diuji, dan dinyatakan layak digunakan, kemudian produk tersebut diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini dapat diidentifikasi keefektifan produk pada hasil belajar siswa. Nah, uji keefektifan dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan paired samples t-test. Baiklah, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada tahap analisis karakteristik peserta didik, di mana hasil dari analisis karakteristik peserta didik ini dapat menjawab rumusan masalah nomor 1 yang berkaitan dengan proses pengembangan media video berbasis aplikasi Powtoon. Analisis karakteristik peserta didik ini dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran dan mewawancarai guru kelas. Kegiatan observasi dan wawancara atau studi pendahuluan dilakukan di SDN 2 Arenan dan SDN 2 Sidareja, di mana hasil yang diperoleh atau informasi yang diperoleh adalah metode ceramah lebih banyak digunakan dalam penyampaian materi, kemudian sumber belajar siswa berupa buku bacaan, LKS, dan gambar, kemudian pemanfaatan buku cetak dan LKS dalam proses pembelajaran belum cukup memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada siswa, dan yang keempat adalah siswa mudah bosan saat materi disajikan hanya menggunakan buku bacaan, LKS, dan gambar. Kemudian yang terakhir adalah
fasilitas dan teknologi yang dimiliki oleh sekolah belum dimanfaatkan secara optimal. Dari sinilah mulainya dikembangkan media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon dalam ilmu sosial. Hasil selanjutnya adalah penentuan tujuan pembelajaran, di mana dalam penelitian ini materi yang disampaikan adalah persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara. Tujuan pembelajaran ini sesuai dengan RPP yang digunakan, yaitu siswa mampu mengapresiasi jasa dan peran para pemimpin perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah hasil dari tahap pemilihan metode, media, dan bahan ajar, di mana pada tahap ini pemilihan metode, media, dan bahan ajar disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang akan disampaikan. Fokus penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran, sehingga media yang akan dikembangkan juga disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah seperti LCD, proyektor, kemudian media yang akan dikembangkan berupa media video dengan durasi kurang lebih 20 menit dan dengan ekstensi MP4 sehingga bisa dibuka menggunakan komputer, laptop, ataupun smartphone. Dan selanjutnya adalah hasil dari penggunaan metode, media, dan bahan ajar, di mana hasil dari tahap ini dapat menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu kelayakan media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon. Nah, pada tahap penggunaan metode, media, dan bahan ajar ini dilakukan validasi produk dan uji coba produk. Validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, sedangkan uji coba produk dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uji coba terbatas dan uji coba lapangan. Nah, berikut adalah tabel hasil validasi ahli materi, dan aspek yang dinilai adalah isi, materi presentasi, dan bahasa. Didapatkan hasil yaitu isi dengan skor rata-rata 4,04 dengan kategori baik, begitupun juga materi presentasi dan bahasa semuanya mendapatkan kategori yang baik, di mana rata-rata setiap ahli yang didapatkan adalah dengan skor rata-rata 4,19 dengan kategori baik. Kemudian selanjutnya adalah hasil validasi ahli media. Untuk tadi adalah hasil validasi ahli materi dan selanjutnya adalah hasil validasi ahli media, di mana aspek yang dinilai adalah tampilan, audio, kenyamanan, dan efektivitas media. Di mana untuk aspek tampilan dan audio didapatkan kategori baik dan pada aspek kenyamanan serta efektivitas media didapatkan kategori sangat baik, sehingga dapat dirata-ratakan dengan skor 4,20 dengan hasil kategori yang baik. Kemudian selanjutnya adalah tabel hasil uji coba produk, di mana terdapat 2 tahap uji coba. Yang pertama ada uji coba terbatas dan yang kedua ada uji coba lapangan. Untuk uji coba terbatas dilakukan kepada 8 orang peserta didik dan uji coba lapangan dilakukan kepada 20 peserta didik, di mana aspek yang dinilai adalah tampilan, isi, serta manfaat. Untuk uji coba terbatas didapatkan skor rata-rata sebesar 4,35 dengan kategori sangat baik, dan untuk uji coba lapangan didapatkan skor rata-rata 4,19 dengan kategori yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada tabel hasil uji kelayakan produk secara menyeluruh, di mana ahli media mendapatkan skor penilaian rata-rata yang tadi 4,20 dengan kategori baik, begitu juga dengan ahli materi mendapatkan kategori yang baik. Selanjutnya adalah uji coba terbatas mendapatkan kategori sangat baik dan uji coba lapangan mendapatkan
kategori yang baik. Untuk skor rata-rata secara keseluruhan didapatkan skor 4,23 dengan kategori yang sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon ini layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran ilmu sosial. Baiklah, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan pada tahap partisipasi peserta didik dan evaluasi, di mana tahapan ini dapat menjawab rumusan masalah nomor 3, yaitu mengenai efektivitas media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon dalam mata pelajaran ilmu sosial. Tahap evaluasi ini dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana SD Negeri 2 Sidareja sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri 2 Arenan sebagai kelas kontrolnya. Nah, yang berarti bahwa SD Negeri 2 Sidareja ini akan menggunakan media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon dalam pembelajaran di kelasnya. Nah, sebelum menguji keefektifan kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperlukan persamaan untuk mengetahui apakah data awal di kelas eksperimen dan di kelas kontrol itu setara. Nah, uji kesetaraan ini terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesetaraan. Berikut adalah tabel hasil uji kesetaraan, di mana didapatkan hasil untuk aspek normalitas atau untuk uji normalitas, kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama normal. Kemudian untuk homogenitas didapatkan hasil homogen, dan untuk uji kesetaraan didapatkan ekuivalen atau setara. Untuk mengetahui apakah produk yang dikembangkan itu efektif dalam penggunaan pembelajaran pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka dilakukan uji keefektifan melalui uji mandiri sampel t-test. Nah, tapi sebelum dilakukan uji tersebut, dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dan hipotesis yang digunakan untuk membuat keputusan tes yaitu H0, di mana tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen, dan H1, terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alfa 0,05 atau 5%. Dan keputusan ujinya, di mana H0 akan diterima jika nilai probabilitas signifikan atau sig-nya lebih dari 0,05, dan H0 ditolak jika nilai probabilitas signifikan atau sig-nya kurang dari 0,05. Dan berikut adalah hasil uji efektivitas menggunakan independent sample t-test atau uji mandiri sampel t-test. Untuk normalitas, kelas kontrol dan kelas eksperimen mendapatkan hasil normal dengan sig atau nilai probabilitas signifikan sebanyak 0,238 untuk kelas kontrol dan 0,286 untuk kelas eksperimen. Dan uji homogenitas didapatkan hasil homogen dengan sig atau nilai probabilitas signifikan sebanyak 0,604. Dan untuk uji efektivitas didapatkan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,002, yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sesuai dengan keputusan uji yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, pernyataan ini yang mana H1 diterima dan H0 ditolak berarti terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya yaitu
Media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon ini dikembangkan atas dasar pembelajaran di kelas yang masih banyak menggunakan metode ceramah, terutama pada materi yang harus dihafal, seperti sejarah misalnya. Nah, kemudian sumber belajar dan media pembelajaran dengan menggunakan buku teks, buku sekolah elektronik atau BSI, gambar, dan peta serta fasilitas yang belum dimanfaatkan di sekolah seperti internet, laptop, dan LCD serta proyektor secara optimal, maka media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon ini dikembangkan oleh peneliti. Kemudian, media pembelajaran berupa video berbasis aplikasi Powtoon ini dikembangkan melalui model Azure dengan 6 tahapan. Dan berdasarkan hasil validasi serta uji coba produk, dapat disimpulkan bahwa media video berbasis Powtoon layak digunakan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran ilmu sosial dengan materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara. Begitu juga keefektifannya, di mana berdasarkan nilai probabilitas signifikan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas kontrol dengan hasil belajar pada kelas eksperimen. Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dalam jurnal ini adalah guru harus lebih kreatif dalam memanfaatkan fasilitas penunjang pembelajaran yang tersedia di sekolah agar pembelajaran yang lebih inovatif dan fasilitas yang ada juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, saran yang kedua adalah diajukan kepada kepala sekolah, di mana kepala sekolah diharapkan mampu memotivasi guru agar mampu menggunakan media dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan karakteristik siswa. Dan berikut adalah daftar pustaka yang terdapat pada jurnal internasional ini. Cukup sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.